untuk memajukan masyarakat Madinah, yaitu masyarakat Islam. Nah, selama menjadi khalifah, banyak usaha-usaha Umar bin Khattab yang dapat kita teladani. Yang pertama yaitu mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur dalam bidang sosial dan hukum. Nah, contoh lembaga yang didirikan oleh Umar bin Khattab adalah seperti pengaturan makanan, pengaturan jual beli, pengaturan pajak, tanah, hukum dan lain-lainnya. Nah, tujuan Umar bin Khattab mengatur semua hal tersebut adalah agar umat Islam yang hidup di Madinah dapat hidup dengan damai. Nah, selanjutnya perjuangan Umar bin Khattab itu adalah mendirikan Baitul Mal. Ada yang tahu apa itu Baitul Mal? Zakat. Nah, pada masa Umar, Baitul Mal itu adalah lembaga yang mengumpulkan dan membagikan kekayaan negara yang mana digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, pada pemisahan Umar, kekayaan negara itu berasal dari contohnya dari rampasan perak, dari pajak, dari sedekah dan sumber lainnya. Yang mana tugas Baitul Mal itu adalah untuk membagikan harta negara tersebut kepada contohnya seperti untuk membuat masjid dan untuk memberi makan orang yang fakir miskin. Selanjutnya, perjuangan Umar bin Khattab itu adalah menetapkan tahun Hijriah. Karena hijrahnya Nabi Muhammad SAW sangat penting dalam sejarah Islam, maka Khalifah membuat tahun awal hijrah ini mulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Karena itulah tahun hijriah ini diberi nama dengan tahun Hijriah. Ada yang tahu tahun Hijriah semuanya? Tahu. Coba sebutkan apa tahun Hijriah? Sebelum masa Umar, masyarakat itu jual beli dengan tukar barang saja. Tetapi setelah dibuatnya mata uang ini, masyarakat tukar barang dengan mata uang. Nah, selanjutnya perjuangan Umar bin Khattab adalah memberantas kebanjiran dengan berani dan bijaksana. Nah, pada pemerintahan atau gubernur Amr bin As di Mesir, Amr bin As ini berencana untuk membangun masjid. Nah, dalam rencananya itu terdapat halangan, yaitu masalah tanah. Nah, orang pemilik tanah itu adalah orang Quraisy. Nah, setelah Amr bin As meminta tanah tersebut untuk dibelinya, orang Quraisy ini menolaknya, sehingga Amr bin As ini secara paksa mengambil tanah orang tersebut. Nah, orang Quraisy ini terasa terzalimi. Karena itu ia mengadu kepada khalifah pada masa itu, yaitu Umar bin Khattab. Nah, setelah itu Umar memberikan sebuah tulang onta yang bergariskan dari pedangnya, digaris oleh Umar tulang tersebut dengan pedang secara lurus. Nah, lalu orang Quraisy tersebut memberikannya kepada Amr bin As. Nah, dari sana Amr bin As menjelaskan maksud dari Khalifah Umar bin Khattab memberikan itu kepadanya adalah bahwa secara keadilan, walaupun dia rakyat jelata, tapi dia membutuhkan keadilan. Berarti Umar
Khalifah Umar bin Khattab meminta kelurusan. Dari tulang tadi kan ada tulisan perak yang lurus. Maka dari itu Umar meminta kepada Amr bin As untuk meluruskan hal tersebut dengan secara keadilan. Di sanalah bentuk bijaksana, berani dan adilnya Umar bin Khattab. Nah, itu yang terakhir. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi Ibu menjadi 3 kelompok, yang mana Ibu meminta dari Fatnah pada Dinda itu kelompok 1, bagian tengah kelompok 2, dan laki-laki kelompok 3. Nah, tugasnya adalah yang pertama, perjuangan Umar bin Khattab apa tadi? Mendirikan lembaga-lembaga untuk mengatur di bidang sosial dan hukum. Nah, kelompok 1 tugasnya yaitu tentang mencari dalil. Mana dalil itu? Kalau dalam lembaga mengatur sosial dan hukum berarti kita harus hidup dengan ada aturan agar tidak ada perselisihan. Cari dalilnya ya dalam Al-Quran maupun hadis. Dan cari juga kaitannya dengan pembelajaran fikih. Paham kelompok 1? Kelompok 2 yaitu pada bagian mendirikan Baitul Mal. Nah, pembelajar Ibu minta kepada kelompok 2 mencari dalil di mana terdapatnya Baitul Mal ini adalah dalil Al-Quran dan juga kaitannya dengan pembelajaran fikih. Dan kelompok 3 Ibu minta kepada kelompok 3 untuk mencari dalil tentang pemimpin yang memberantas kebatilan dengan berani dan bijaksana. Baik ke? Baik. Oke, untuk masing-masing kelompok Ibu beri waktu 3 menit ya. Bisa? Yang pertama, kelompok 1 yaitu hadis dan kaitan fikih dengan mendirikan lembaga-lembaga di bidang mengatur di bidang sosial dan hukum. Yang kelompok 2 dari Akhlaqul Karimah dan sampai Desma ya Alfa tentang Baitul Mal, dalil dan fikihnya. Oke, paham kelompok 2? Paham, Bu. Kelompok 3 paham? Oke, Ibu beri waktu 3 menit ya. Nah, apakah sudah siap semuanya, Nah Ibu? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kepada Dinda, silakan Dinda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kelompok 1 itu akan menjelaskan terkait dengan dalil yang menjelaskan tentang mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur di bidang sosial dan hukum. Di mana dalilnya adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi kaitannya dengan fikih itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang dimana artinya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Terus dalam pembelajaran fikih ada aturan yang ada pada bidang sosial, yaitu pada praktik jual beli, yang dimana barang yang diperjualbelikan memiliki aturan seperti yang pertama, barang itu harus suci. Lalu yang kedua, barang itu bermanfaat. Yang ketiga, barang itu milik sendiri. Lalu yang keempat, barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya. Terus yang kelima, 4 saja. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kita udah kepada kelompok 1. Beri apa untuk kelompok 1? Nah, dari yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, yaitu tentang Umar bin Khattab mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur tentang bidang sosial dan hukum. Nah, dalam ayat yang dibacakan oleh
Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang mendirikan Baitul Mal, yang mana itu ada ayat yang terkait serta apa sih gitu hubungannya dengan pembelajaran fikih, di mana dalam mendirikan Baitul Mal itu terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, di mana bisa sama-sama kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Nah, di mana di sini terjemahannya yaitu sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pemuslim zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang sedang berhutang, kemudian untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Nah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, adapun kaitannya dengan pembelajaran fikih itu terdapat dalam itu tentang zakat. Nah, di mana di sini kita juga diwajibkan untuk membayar zakat, di mana juga ada ketentuannya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, yang mana yang berbunyi itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka saqqalahum wallahu samii'un 'aliim. Di mana di sini artinya ialah ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka itu, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2. Nah, dari penjelasan dari kelompok 2 tadi, yaitu tentang mendirikan Baitul Mal. Nah, pada masa Khalifah, mendirikan Baitul Mal itu adalah lembaga yang mengatur kekayaan negara. Nah, pada dalam ayat, yaitu dengan dalil At-Taubah ayat 60, disebutkan bahwa Baitul Mal itu termasuk orang yang bisa menerima zakat. Nah, dalam di Indonesia pada saat sekarang, adakah pengelola zakat di Indonesia? Ada. Apa nama pengelolanya? Basnas. Basnas. Nah, di Indonesia pada zaman sekarang juga terdapat pengelola zakat, yaitu yang diberi nama dengan Basnas. Nah, selanjutnya kepada kelompok 3 dipersilakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kepemimpinan saya itu dari yang adil dan bijaksana. Dalam Al-Quran terdapat pada Al-Quran surah As-Saff pada ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa wa yudillaka 'an sabilillah innal ladzina yadilluna 'an sabilillah lahum 'adabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah maka akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Nah, dalam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa
yang ini menjadi dasar bagi seorang pemimpin harus menjalankan amanah kepemimpinannya dengan rasa penuh dengan tanggung jawab. Balasan untuk pemimpin yang zalim adalah siksaan api neraka yang pedih yang sudah Allah siapkan di akhirat kelak. Dan ini merupakan suatu ketetapan yang telah Allah tetapkan. Lalu dalam hadis yang lain juga dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya yang artinya ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Istri terhadap keluarganya, rumah, suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap anak tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Mungkin yang saya sampaikan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada kelompok 3. Nah, dari yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, bahwa seorang khalifah atau pemimpin harus berani, adil dan bijaksana dalam kepemimpinannya. Nah, yaitu yang berdalilkan dalam surah Sad. Nah, setiap manusia itu adalah pemimpin. Nah, pertanyaan Ibu, apakah anak Ibu, apa yang sudah anak Ibu lakukan untuk menjadi pemimpin? Apakah anak Ibu pemimpin sekarang? Ya. Memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri. Apa yang sudah anak Ibu lakukan untuk memimpin diri sendiri? Mengatur waktu, mengatur waktu, Mengatur waktu. memaksakan diri untuk ke kampus, terus membuat planning yang baik. Masya Allah. Berarti sudah dengan memimpin diri sendiri sudah siap ya anak Ibu semuanya? Sudah berusaha, Bu. Sudah berusaha, Masya Allah. Nah, Ibu akan tarik sedikit kesimpulan kita, yaitu tentang bentuk perjuangan atau bentuk prestasi dari Khalifah Umar bin Khattab dalam berdakwah. Nah, dalam berdakwah, Umar bin Khattab ini sangat terkenal dalam memperluas wilayah Islam. Selain itu, juga mendirikan lembaga-lembaga yang mengatur struktur pemerintahan di dalam Islam, sehingga Islam pada masa Khalifah Umar ini dapat hidup dengan